Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan mengenai mesin Turing. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Syafran Rizal dengan NIM 2406012212031. Di sebelah saya di Verova dengan NIM akhiran 20015, dan di sebelah kanan Verova ada Mirza dengan NIM akhiran 40127. Baik, pertama saya akan menjelaskan pengertian mesin Turing. Mesin Turing stack tumpukan yang terdapat pada PDA yang memiliki keterbatasan kemampuan akses, yaitu hanya mengakses data yang terdapat pada top atau puncak dari stack. Untuk melakukan akses pada bagian yang lebih rendah dari puncak stack, harus memindahkan bagian di atasnya pop yang akan menyebabkan bagian tersebut hilang. Pada mesin Turing, memori berupa pita yang berupa array deretan sel-sel penyimpanan. Setiap sel mampu menyimpan sebuah simbol tunggal. Pita tersebut tidak mempunyai sel pertama dan sel terakhir. Pita dapat memuat informasi dalam jumlah tak terbatas dan dapat diakses bagian manapun dari pita dengan urutan bagaimanapun. Terdapat sebuah head yang menunjukkan posisi yang diakses pada pita. Head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita dan sekaligus juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Mesin Turing bisa dianalogikan seperti komputer sederhana dengan sejumlah state seperti memori, pita sebagai secondary storage, fungsi transisi sebagai program. Sebuah mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tuple, yaitu yang pertama Q ada himpunan state, sigma himpunan simbol input, F sebagai simbol pada pita, selanjutnya ada fungsi transisi, S state awal SCQ, F himpunan state akhir FS, Q, B simbol kosong atau blank. Selanjutnya ada sejarah dan penciptaan oleh Alan Turing. Diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Alan Matheson Turing, 23, adalah seorang ahli matematika, ahli logika, kriptanalis, dan ilmuwan komputer Inggris. Dia sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu komputer, memberikan formalisasi konsep algoritma dan komputasi dengan mesin Turing, yang memainkan peran penting dalam penciptaan komputer modern. Turing secara luas dianggap sebagai bapak ilmu komputer dan kecerdasan ilmu buatan. Selanjutnya ada komponen utama mesin Turing. Yang pertama ada pita atau tape, merupakan media penyimpan utama pada mesin Turing. Karakteristiknya ada terbagi menjadi sel-sel yang berurutan. Setiap sel dapat menyimpan satu simbol, panjangnya terbatas ke kiri dan kanan. Awal berisi input dan sisanya kosong atau blank. Selanjutnya dapat menyimpan simbol dari alfabet yang telah ditentukan. Selanjutnya fungsi pita. Pertama ada sebagai media input data, memori kerja, dan media output hasil. Yang kedua ada kepala baca atau tulis, merupakan komponen yang berinteraksi langsung dengan pita. Kemampuan kepala atau baca atau tulis, yang pertama ada membaca simbol dari sel pita pada saat ini, yang kedua menulis mengganti simbol pada saat ini, yang ketiga bergerak satu sel ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya ada karakteristik operasi. Yang pertama ada hanya dapat membaca menulis satu sel pada satu waktu, pergerakan terbatas satu sel per langkah, yang ketiga selalu berada pada posisi sel tertentu. Fungsi pada komputasi ini ada yang pertama mengakses data input, modifikasi isi pita, menghasilkan output. Yang terakhir ada tabel instruksi, transition function, yang merupakan otak dari mesin Turing yang mengontrol operasi. Komponen tabel instruksi yaitu pertama ada status saat ini, simbol yang dibaca, status berikutnya, simbol yang akan ditulis, arah pergerakan kepala. Selanjutnya ada bentuk instruksi quintuple. Di sini ada QS, Q aksen, S aksen, D, di mana Q saat ini, S simbol yang dibaca, Q aksen status berikutnya, S aksen simbol yang akan ditulis, D arah pergerakan, left or right. Fungsi tabel instruksi menentukan perilaku mesin, mengatur alur komputasi, mendefinisikan algoritma yang dijalankan. Selanjutnya ada komputasi dengan mesin Turing. Proses kerja mesin Turing yaitu mesin Turing terdiri dari pita yang diinisialisasikan dengan serangkaian simbol. Mesin memiliki kepala yang membaca dan menulis simbol saat bergerak di sepanjang pita. Ketika pita itu membaca simbol tertentu, ia memutuskan apa yang harus dilakukan.
apa yang akan dituliskan kepada pita titik itu, dan kemudian ke arah mana untuk bergerak selanjutnya. Tergantung pada set fungsi transisi yang terkait dengan mesin, fungsi transisi pada dasarnya adalah baris instruksi khusus. Dalam pemrograman mesin Turing, Anda dapat menganggap himpunan fungsi transisi sebagai program lengkap yang menentukan apa yang harus dilakukan mesin Turing pada setiap input valid yang diterimanya. Dalam praktiknya, fungsi transisi mengambil bentuk berikut. Yang pertama ada keadaan apa yang terjadi sekarang, simbol apa yang baru saya baca, simbol apa yang harus saya tulis, keadaan apa yang harus saya ubah selanjutnya, ke arah mana saya harus pindah selanjutnya. Selanjutnya, ada urutan input ini dapat bervariasi tergantung pada simulator mesin Turing mana yang digunakan untuk menjalankan mesin. Tetapi semua informasi ini akan disertakan pada satu waktu. Mesin memiliki head yang ditempatkan di atas salah satu kotak pada pita. Dengan head ini, mesin dapat melakukan 3 operasi yang sangat dasar. Yang pertama ada membaca simbol di kotak di bawah head. Yang kedua ada edit simbol dengan menulis simbol baru atau menghapus. Yang ketiga memindahkan pita ke kiri kanan sebanyak 1 kotak sehingga mesin dapat membaca dan mengedit simbol pada kotak di sebelumnya. Berikut ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada tahap inisialisasi, menyiapkan input pada pita, meletakkan kepala di posisi awal, menentukan status awal, mengisi sel kosong dengan blank. Yang kedua ada tahap pembacaan, kepala membaca simbol saat ini, mengidentifikasi status mesin, mencari instruksi yang sesuai, mencocokkan tabel dengan instruksi. Yang ketiga tahap eksekusi, menulis simbol baru ke pita, menggerakkan kepala left and right, mengubah status mesin, dan mengikuti instruksi tabel. Yang keempat ada tahap pengecekan, memeriksa status saat ini, mengecek kondisi berhenti, menentukan langkah selanjutnya. Yang kelima ada tahap iterasi atau selesai, ulangi langkah jika belum selesai. Ada komputasi berhenti jika mencapai status akhir, atau tidak ada instruksi yang sesuai, atau komputasi selesai dengan hasil di pita. Hasil akhir dapat dibaca dari isi pita setelah komputasi selesai, posisi terakhir kepala atau baca atau tulis, status akhir mesin. Selanjutnya ini ada algoritma sederhana. Yang pertama ada algoritma penambahan, input 1001 dalam biner, 11 dalam desimal. Langkah yang pertama ada scan dari kanan ke kiri, yang kedua 1 menjadi 0 sampai menemukan 0, ubah 0 menjadi 1 dan berhenti. Output akan menjadi 100 atau 12 dalam desimal. Yang kedua ada algoritma pengurangan min 1, input 1100 atau 12 dalam desimal. Langkah scan dari kanan ke kiri, ubah 0 menjadi 1 sampai menemukan 1. Ubah 1 menjadi 0 dan berhenti. Output akan menjadi 11 dalam desimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab penggunaan mesin Turing pada masalah komputasi. Yang pertama ada penjumlahan binary. Di sini kami mencontohkan 101 ditambah dengan 11. Nah, konfigurasi awalnya jadi yang seperti tanda U itu blank ya. Jadi 101 tambah 11. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama di scan sampai tanda plusnya, kemudian tanda plus diganti dengan 0. Nah, proses penambahannya itu menggunakan carry, outputnya menjadi 10000 atau dalam desimal itu adalah 8. Kemudian pengurangan binary-nya kami menggunakan contoh 1101 dikurangi 101. Nah, langkah-langkahnya adalah mengkonvert kedua nomor itu ke dalam unary. Nah, bisa dilihat di sini nomornya 1101 itu 1 sebanyak 11. Kemudian yang 101 itu 1 sebanyak 5 kali. Nah, baru dilakukan pengurangan, kemudian di-convert kembali ke dalam binary. Nah, outputnya adalah 10000 atau 8 dalam desimal. Nah, kemudian untuk yang perkalian binary, convert sama seperti tadi, convert ke unary terlebih dahulu. Kemudian duplikasi sebanyak operan kedua, jadi peran keduanya kan 111. Nah, jadi 111 tambah 111 tambah 111. Kemudian di-convert hasilnya ke dalam binary dan hasilnya adalah 101 yaitu 9 dalam desimal. Nah, kemudian di sini ada fungsi matematika kompleks. Contohnya adalah faktorial. Jadi 101 atau 5 dalam desimal jika ingin difaktorialkan sama seperti yang sebelumnya, di convert terlebih dahulu ke unary. Nah, setiap n hingga 1 diduplikasi nomor sebanyak n kali, kemudian kurangi n dengan 1. Nah, setelah itu di convert lagi ke dalam binary dan
Hasilnya adalah 1111000 yang mana 120 dalam desimal. Nah, kemudian di sini ada notasi formal dari mesin Turing. Sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut, di mana Q adalah himpunan status. Contoh notasinya ABC atau Q0, Q1, dan Q2. Nah, status-status ini merepresentasikan kondisi internal mesin. Kemudian ada simbol pita. Nah, simbol pita ini adalah himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita, mencakup semua simbol yang mungkin muncul selama komputasi, termasuk simbol input dan simbol tambahan untuk komputasi. Kemudian ada simbol blank atau B, simbol khusus yang melambangkan blank. Nah, di sini simbol blank ini digunakan untuk menandai sel pita yang kosong, biasanya dinostalisikan dengan seperti huruf U ya, atau B. Nah, kemudian ada alfabet input, himpunan simbol input, merupakan subset dari pita ini, kemudian tidak termasuk dalam simbol blank B. Nah, kemudian ada fungsi pergerakannya atau fungsi transisi dengan format transisi Q, A. Q adalah status sekarang, A adalah simbol yang dibaca, P adalah status berikutnya, B adalah simbol yang ditulis, dan D adalah arah pergerakan. L itu ke kiri dan R itu ke kanan. Nah, ini lalu ada Q0 sebagai status awal, Q0 sebagai status awal mesin atau titik awal dari setiap komputasi. Kemudian ada F yang melambangkan status akhir, disebut juga sebagai accepted states, menandakan bahwa input diterima jika mencapai salah satu status ini. Nah, algoritma lain yang bisa dilakukan dengan mesin Turing adalah mendeteksi pattern ABA. Jadi transition function-nya adalah Q0A, Q1B, Q2A, dan Q3-nya NI. Nah, di sini R itu sebagai pergerakannya, jadi pergerakannya ke kanan, Q0A kemudian ke kanan, membaca Q1B, kemudian ke kanan lagi, Q2A, dan seterusnya. Jadi misal input BA, BA, BA itu di accept karena pattern ABA ditemukan ya, setelah B, A, BA, nah patternnya ditemukan. Kemudian algoritma lainnya adalah word count, misal inputnya word 1, word 2, word 3. Nah, cara kerjanya adalah scan hingga space, kemudian increment counter, dan diulangi lagi, sehingga menghasilkan di sini 3. Nah, contoh lainnya adalah palindrome checker. Di sini contoh inputnya adalah ABBA. Algoritmanya pertama scan A, kemudian scan paling akhirnya cek A, kemudian move inward, repeat untuk B-nya. Jadi nge-mark pertama dulu, kemudian scan, kemudian cek, baru di accept. Nah, untuk bahasa bebas konteksnya, definisi formal, grammar G memiliki variabel sebagai non-terminal, kemudian memiliki terminal simbol, R sebagai production rules, dan S sebagai start symbol. Contoh grammarnya adalah misal ekspresi matematika S menghasilkan S plus S atau S kali S, kemudian ada nested parenthesis menghasilkan ini simbol tanda kurung begini, kemudian ada palindrome yang menghasilkan AA, BB, AAA, ABA. Nah, pengaplikasiannya adalah contohnya untuk query ya. Jadi grammarnya adalah query ini memiliki select column from table where conditionnya. Nah, kolomnya ketentuannya adalah kolom atau columns, kemudian conditionnya value dengan condition and condition. Nah, contoh validnya adalah select name age from-nya. Jadi name age ini kan kolomnya ya. Kemudian from users adalah tabelnya. Nah, where conditionnya adalah age. Kemudian age lebih besar dari 18 and country sama dengan ID. Jadi kok bisa sebagai condition and condition. Nah, untuk bahasa sensitif konteksnya atau konteks sensitive language, definisi formalnya ada V, sigma, R, dan S. Nah, contoh grammarnya copy language, di menghasilkan AB, AABB, AAA, BBB,
ataupun multiple dependencies di pengulangan ABC, 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 dan seterusnya. Lalu untuk pengaplikasiannya bisa untuk natural language processing. Jadi untuk mengecek apakah sebuah dua buah kata itu sama atau tidak. Baik, jadi saya akan menjelaskan implementasi mesin Turing dalam bentuk program Python. Jadi kelompok kami membuat sebuah implementasi Python mesin Turing untuk mengonversi string 1 ke 0. Di sini ada bentuk fungsi dasarnya untuk Turing Machine itu sendiri. Lalu di sini ada conditional statement if else. Dan yang terakhir ada code yang akan mengeluarkan apakah sebuah string itu valid atau tidak valid dalam sebuah mesin Turing. Sebagai contoh studi kasus, di sini kami akan mencoba untuk merubah string 1101 menjadi 0000. Dan mesin Turing itu sendiri akan mengeluarkan apakah string tersebut valid atau tidak. Pertama kita mulai dari head-nya, yaitu di pita paling kiri, yaitu ada string 1. Ketika dia bertemu 1, maka dia akan merubah ke 0, dan head-nya akan bergeser ke kanan atau ke string selanjutnya. Nah, di sini bisa terlihat di langkah 1, satu yang paling awal tadi dia berubah ke 0 dan head berubah ke kanan, yaitu angka 1 yang kedua. Karena dia bertemu 1 lagi, maka dirubah ke 0 lalu bergeser ke kanan. Dia sudah berubah ke 0 di langkah kedua. Nah, sekarang dia bertemu 0. Ketika dia bertemu 0, maka dia akan mengabaikan lalu langsung lanjut ke string selanjutnya, yaitu dia bertemu 1 lagi di langkah ketiga. Nah, karena dia ketemu 1 lagi, maka dia dirubah ke 0 dan lanjut geser ke kanan. Nah, di langkah keempat atau langkah terakhir ini, dia kan sudah bertemu blank space. Ketika dia bertemu blank space, maka dia dianggap valid dan selesai. Di sini terlihat di hasil akhir, pita akhirnya atau tab akhirnya 0000 di state akhir Q final, dan statusnya diterima atau valid atau accept. Jadi kesimpulannya, mesin Turing merupakan fondasi penting dalam teori komputasi yang telah membuktikan perannya sebagai model matematis berpengaruh dalam ilmu komputer modern. Sebagai model komputasi universal, mesin Turing menunjukkan bahwa setiap perhitungan atau komputasi yang dapat dilakukan komputer digital juga dapat diselesaikan oleh mesin Turing itu sendiri. Nah, untuk aplikasinya dalam dunia nyata, konsep mesin Turing diterapkan dalam pengembangan compiler, sistem operasi, dan algoritma pemrosesan bahasa. Di bidang kecerdasan buatan atau AI, pemahaman tentang komputabilitas dari teori mesin Turing membantu mendefinisikan batasan dari dan potensi sistem AI. Nah, untuk pandangan ke masa depannya, diharapkan penelitian tentang mesin Turing terus berkembang, terutama dalam bidang quantum computing dan kompleksitas komputasi, menunjukkan bahwa konsep klasik mesin Turing tetap relevan dan memajukan teknologi modern. Saya rasa cukup dari kelompok kami. Apabila Anda ingin melihat program Python kami sendiri, dapat diakses melalui link berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas atensi Anda, terutama Bapak dosen Pak Priyo Sidik, yang telah memberikan tugas ini agar kami terus belajar mengenai teori bahasa dan otomata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.